Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Nadifa Rohadatul Aisy, dengan NIM 119206062. Kali ini kita akan melakukan praktikum bintik buta. Yang pertama, pendahuluan. Secara histologik, dinding bola mata tersusun dari 3 lapisan, yaitu tunika fibrosa, tunika vaskulosa atau uvea, dan tunika nefrosa atau retina. Lapisan bola mata yang paling dalam, yaitu retina, melapisi 3/4 posterior bola mata dan merupakan awal jalur penglihatan. Dengan oftalmoskop melalui pupil dapat terlihat bayangan retina yang diperbesar serta pembuluh darah yang berjalan pada permukaan arteriornya. Retina merupakan satu-satunya tempat di dalam tubuh di mana pembuluh darah dapat diamati secara langsung dan dievaluasi kelainan patologiknya, antara lain pada hipertensi dan diabetes mellitus. Selain pembuluh darah, terdapat beberapa struktur lain yang dapat diamati, seperti diskus optikus atau blind spot atau yang lebih dikenal dengan bintik buta, tempat keluarnya nervus opticus dari bola mata, serta arteri dan vena centralis retina yang berjalan bersama nervus opticus. Tujuan dari praktikum ini yaitu menentukan jarak bintik buta pada mata. Alat dan bahan yang diperlukan yang pertama adalah kertas, yang kedua penggaris, lalu yang ketiga pulpen, dan yang terakhir adalah gunting. Berikut adalah langkah kerja dari praktikum ini. Langkah pertama, ukur kertas manila sebesar 3x14 cm, lalu gambarlah titik dan tanda plus dengan diameter 2 mm dan jarak sejauh 10 cm. Setelah itu, kertas digunting. Setelah itu, jauhkan kertas sejauh 50 cm, lalu tutup mata kanan dan pusatkan mata kiri pada tanda titik dengan mata kanan tertutup. Dekatkan perlahan hingga tanda positif hilang lalu tampak kembali. Lakukan percobaan sebanyak 3 kali. Setelah itu, lakukan percobaan yang sama pada mata kanan. Mata kiri ditutup, lalu pusatkan mata kanan sama seperti saat memusatkan mata kiri tadi. Dari hasil praktikum tadi dapat dilihat jarak tanda positif hilang pada saat mata kiri ditutup, yaitu sebesar 23,3 cm, dan akan terlihat kembali pada saat 3,3 cm. Sedangkan pada saat mata kanan ditutup, tanda positif hilang pada saat 23,3 cm dan akan terlihat kembali pada 33,6 cm. Pembahasan. Setiap individu memiliki jarak bintik buta yang berbeda-beda dengan individu yang lainnya saat melihat objek. Bayangan suatu benda tidak tampak pada jarak tertentu karena pembiasan cahaya dari suatu benda tersebut jatuh pada bintik buta pada retina. Impuls saraf dibangkitkan oleh sel batang dan kerucut. Sel batang dan kerucut merupakan bagian retina yang mampu menerima rangsang sinar tak berwarna. Sel batang dan mampu menerima rangsang sinar kuat yang berwarna pada sel kerucut. Sel batang dan sel kerucut ini berjalan
kembali ke otak melalui neuron dan saraf optik. Oleh karena itu, objek dapat ditebak bentuk. Pertanyaan nomor 1. Apakah yang dapat kamu katakan tentang tanda positif dari hasil pengamatan? Dari hasil pengamatan di atas, tanda positif digunakan untuk mengetahui titik atau jarak bintik buta yang dimiliki oleh setiap orang. Hal ini bisa terjadi jika bayangan dari tanda positif tersebut masuk ke daerah bintik buta. Pertanyaan nomor 2. Pada jarak tertentu, tanda positif hilang dan pada jarak tertentu yang lain dapat tampak kembali. Apa sebabnya? Jawabannya, pada jarak tertentu, tanda positif hilang karena tanda tersebut dibiaskan masuk ke dalam bintik buta sehingga tanda tersebut hilang atau tidak terlihat. Hal ini disebabkan karena pada bintik buta tidak mempunyai sel reseptor cahaya, sehingga pada saat tanda tersebut muncul kembali, karena retina sudah mampu menangkap cahaya sehingga bayangan tampak jelas dan dapat terlihat kembali. Pertanyaan nomor 3. Adakah hubungan antara peristiwa tersebut dengan peristiwa buta warna? Jawabannya, tidak ada hubungannya, karena buta warna adalah suatu kelainan yang disebabkan oleh ketidakmampuan sel-sel kerucut mata untuk menangkap spektrum warna tertentu. Selain itu, buta warna juga bisa terjadi akibat faktor genetis. Pertanyaan nomor 4. Orang yang pindah dari tempat yang terang ke tempat yang gelap, tiba-tiba penglihatannya menjadi berkurang atau pandangannya menjadi gelap. Apa kesamaan dengan hilangnya tanda positif pada percobaan tadi? Jawabannya, orang yang berpindah dari tempat yang terang ke ruangan yang gelap secara tiba-tiba, penglihatannya menjadi berkurang. Hal ini terjadi karena di dalam mata terdapat sel batang yang mengandung pigmen peka terhadap cahaya yang disebut rhodopsin, yaitu suatu senyawa antara vitamin A dan protein terkena sinar matahari terang. Rhodopsin terurai dan terbentuk kembali dalam keadaan gelap. Dalam waktu adaptasi tersebut, mata kurang dapat melihat sehingga ketika pindah dari tempat yang terang ke tempat atau ruangan yang gelap, penglihatan menjadi berkurang. Jika hal tersebut ada hubungannya dengan bintik buta, karena pada saat penglihatan berkurang, bayangan benda dibiaskan masuk ke dalam bintik buta, sehingga mata tidak jelas untuk melihatnya, karena pada bintik buta tidak mempunyai sel reseptor cahaya. Pertanyaan nomor 5. Dalam mengerjakan percobaan tadi, apakah mata Anda melakukan akomodasi? Apakah yang dimaksud dengan akomodasi itu? Jawabannya adalah iya, karena otot silindris berkontraksi sehingga lensa menebal untuk menangkap cahaya, sehingga objek yang dekat dapat difokuskan pada retina, sehingga akomodasi adalah kecembungan lensa mata yang dapat berubah-ubah, menebal ataupun menipis, yang membuat pandangan menjadi fokus. Pertanyaan nomor 6. Orang yang lanjut usia umumnya memakai kacamata. Jelaskan peranan kacamata tersebut. Jawabannya, kacamata yang dipakai berlensa rangkap, cembung, dan cekung. Di bagian kacamata yang berlensa cekung digunakan untuk melihat benda yang jauh, dan di bagian lensa yang cembung digunakan untuk melihat benda yang dekat, sehingga bayangan benda dapat jatuh tepat pada retina.